Aku. Apa aku akan mati? Orang sial yang sejak lahir sudah menarik hal-hal kotor. Bakatnya memang buruk, berani juga muncul di tengah malam. Untungnya ini cuma tercipta dari energi jahat. Kalau tidak, aku yang cuma orang biasa ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia yang menyelamatkanku. Nenek, aku sudah mengambil alih klinik Xieyi, menjadi direktur barunya. Tenang saja, Nek. Aku pasti dalam 3 bulan ke depan akan mengumpulkan 5 peninggalan suci, untuk dibuat menjadi ramuan ajaib dan menyembuhkanmu. Cuma, beberapa peninggalan suci itu harus dibeli dengan uang. Aku butuh uang. Yang bawa uang datang. Energi jahat menutupi mata. Dia kena apa sih? Permisi, apa ini klinik Xi? Ya, silakan duduk. Saya mencari Direktur Yan Yuan. Dulu dia pernah bilang ke saya, kalau ada kejadian aneh di rumah, bisa bawa kartu nama ini dan datang ke klinik untuk minta tolong di tengah malam. Oh, jadi kenalan lama nenekku. Maaf, nenek saya sakit parah. Pingsan dan tidak sadarkan diri. Sekarang, sayalah direktur klinik Xieyi yang sekarang. Yanling, ada masalah apa? Bisa cerita ke saya. Kamu? Baru awal 20-an, anak kecil. Bisa tangani? Selesai. Semuanya selesai. Bagaimana kalau saya tunggu saja Direktur Yan Yuan sembuh dulu, baru saya datang lagi, maaf mengganggu. Sayangnya, penyakit matamu mungkin bisa menunggu, tapi anakmu hanya punya 3 hari lagi untuk hidup. Mataku sudah tidak sakit lagi. Luar biasa. Direktur Yan, barusan saya yang bermata buta, tidak bisa mengenali orang hebat. Harap Anda tidak mempermasalahkan kesalahan saya. Tolong selamatkan anak saya. Aturan klinik Xi bukan mengobati penyakit, tapi mengobati karma buruk. Kamu kenal dengan nenekku, berarti ada hubungan dengan klinik Xi. Aku akan ikut kamu pergi. Terima kasih, Direktur. Silakan. Kamar ini tidak beres. Direktur, ini anak saya. Dia benar-benar orang sial. Baru beberapa hari lalu diselamatkan, sekarang sudah mau mati lagi. Kepalamu siul. Apakah anak saya masih bisa diselamatkan? Hanya tinggal 1 tarikan napas. Tapi karma buruknya tidak ada di tubuhnya. Dia terkena syah sampai separah ini. Sepenuhnya buatan manusia. Paman Zhao, ada orang yang sengaja menyakiti anakmu. Tidak mungkin. Aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri, adikku bersama mahasiswi itu melakukan hubungan. Ayo, kan tidak ada orang. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Adik tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tahu tidak? Ini adalah kejahatan. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Urusanku jangan ikut campur. Tidak bisakah kamu pacaran dengan serius? Mengapa harus memaksa orang lain? Aku beritahu ya, kalau kamu berani bilang ke orang tua, aku bunuh kamu. Perut mahasiswi itu membesar. Itu juga fakta. Dia pingsan tidak sadarkan diri, pasti mendapat balasan dari Syah jahat. Dia orang biasa, tapi tahu tentang Syah jahat. Sorot mata adikku hari itu, sungguh asing.
Mungkin, inilah dia, cara melampiaskan tekanan. Bagaimana mungkin King Yan menjadi orang seperti ini? Dari kecil dia diajar oleh kami. Budi pekerti yang luhur, jujur dan lurus. Bagaimana mungkin dia akan memaksa perempuan? Ibu, aku juga tidak mau percaya, tapi dia benar-benar berubah. Sejak memimpin grup perusahaan, King Yan jarang pulang ke rumah, mungkin sibuk menjamu klien di luar, sampai terbawa kebiasaan buruk. Di dunia bisnis, ada semua jenis orang. Tidak mungkin. Dia jarang pulang, karena sibuk bekerja. Seluruh operasional grup, ditanggungnya sendirian. Tekanan sebesar apapun. Tidak sampai melakukan kejahatan. Ayah, ibu, mungkin adik dari kecil, terlalu baik dididik, begitu terpengaruh kebiasaan buruk, langsung tidak terkendali. Benarkah? 100% benar, masalah perempuan itu, orang-orang di kampus tahu. Kalau benar-benar ada yang melihat, Zhao Qingyan yang menyebabkan mahasiswi itu lompat dari gedung, bukankah sudah ada yang lapor polisi? Maksud kepala museum, yang membunuh mahasiswi itu bukan King Yan. Cara memfitnah ini tidak canggih. Bagaimana menurutmu? Zhao Qingyao. Maksudmu aku memfitnah adikku sendiri? Omong kosong, King Yao hanya agak keras kepala. Bagaimana mungkin jadi pembunuh? Ibu, aku, perutku sakit, tolong aku. Anak, kamu kenapa ini? Masih mau berpura-pura? Kalau tidak jujur mengaku, kamu akan mati dengan usus dan perut bolong. Aku salah, aku salah. Aku yang bikin mahasiswi itu sampai hamil. Menipu perasaannya. Sampai akhirnya dia depresi. Ternyata memang ada rahasia lain. Cepat katakan, anak durhaka. Sejak wanita itu meninggal, aku terus-terusan mimpi yang sama. Ada bayangan berbaju merah di dalamnya. Terus mengejarku, minta aku ganti nyawa. Jangan mendekat, jangan mendekat. Aku terlalu takut. Aku cuma bisa fitnah bilang itu perbuatan adik. Zhao Qingyan fisiknya istimewa. Aku diam-diam taruh ikat rambut merah berdarah si cewek di bawah tempat tidurnya. Jadinya, dia yang gantikan aku. Pantasan. Secara logika aku sudah selamatkan si sialan itu sekali. Terakhir kali paling-paling bikin dia koma. Masa sampai nyaris mati, ternyata dia jadi korban rencana jahat. King Yao, kenapa kau lakukan ini? Ya karena kalian selalu memihak Zhao Qingyan. Selalu suruh aku mengalah padanya, perusahaan juga diserahkan ke dia. Memangnya kenapa? Aku kan anak sulung. Anak durhaka. Kau masih berani iri sama adikmu sendiri? Sehari-hari cuma bermalas-malasan, hanya tahu bersenang-senang. Aku pikir kau memang nggak mampu. Cukup jadi pemegang saham yang terima uang saja. Tapi kau mau yang tinggi, tapi kemampuan biasa. Demi berebut harta keluarga, berani-beraninya menyakiti adik kandungmu sendiri. Kau masih manusia nggak sih? Ikat rambut merahnya mana? Kepala museum. Tidak. Ikat rambut ini sama sekali nggak ada aura negatifnya. Yang bikin nyawa Zhao Qingyan di ujung tanduk, bukan ini. Benda sial yang sebenarnya adalah ini. Masa sih? Ini cuma sisir tanduk kerbau. Di ruangan ini ada formasi pengumpul energi negatif. Sisir ini adalah inti dari formasi itu. Zhao Qingyan adalah persembahannya. Kunjungan kali ini cukup berharga. Barang jahat pertama sudah didapat. Langit dan bumi alami. Kekotoran tersingkirkan. Kekosongan di dalam gua. Terang benderang agung. Kemalangan sirna. Energi Tao abadi.
Yang kubacakan tadi adalah mantra penyucian langit dan bumi. Barang jahat itu sudah terlalu lama bersarang di villa ini, mempengaruhi medan magnet dan feng shui villanya. Mantra ini bisa membantu villa mengusir energi kotor. Terima kasih, Kepala Museum. Anda sudah repot-repot. Obat ini cocok untuk kondisinya. Minum ini baru bisa sadar. Kamu siapa? Kenapa ada di rumahku? Kamu bisa menyelamatkan Zhao Qingyan? Bisakah kamu menyelamatkanku? Aku mau. Sakit sekali. Di dalam perut, ada sesuatu di perutku, yang terus-terusan bergerak-gerak dan menggeliat. Ini adalah akibat buruk yang harus kamu tanggung. Kapan dendam roh bayi itu hilang, kapan itu kamu akan kembali normal. Aduh, Seberapa sakit kamu? Seperti itulah sakitnya gadis yang mati karena kamu dulu. Seperti itulah sakitnya. aku salah, sayang, aku akan membuatkanmu makam simbolis, nanti, akan dikubur bersama ibumu. Setiap tahun aku akan memberikan persembahan dan berdoa untuk kalian, aku akan jadi orang baik. Nanti, aku tidak akan main-main dengan perempuan lagi, aduh. Tidak sakit lagi. Terima kasih, sayang, Roh bayi itu murni dan baik hati. Kalau kamu benar-benar tulus memperbaiki kesalahan, dia pasti akan memaafkanmu. Tapi aku sarankan kamu menyerahkan diri untuk menebus dosa-dosamu, kalau tidak, kamu akan terkena imbalan buruk lagi. Aku akan menyerahkan diri sekarang juga. Perjanjian dengan roh bayi itu harus dipenuhi. Ayah, anakmu tidak berbakti? Adik, jaga baik-baik ayah dan ibu. Bukan, ini, aku sakit. Apa yang terjadi di rumah? Qingyan, begini ceritanya. Kakakmu itu. Qingyan. Kepala Museum Yan padamu. Memiliki hutang nyawa, lo. Bukannya cuma tipu-tipu, yang sedikit lebih canggih? Penipu jalanan? Muda-muda sudah keluar menipu. Kepala Museum Yan. Terima kasih atas bantuannya. Berapa biayanya? Silakan sebutkan. 5 juta. Baik, aku akan transfer sekarang. Ya ampun, orang kaya memang royal. Sayangnya nenek punya aturan ketat. Ternyata benar penipu. Penipu yang cuma mau uang. Klinik pengobatan gaib punya aturan, mengobati karma biayanya seragam, 500 yuan. Oh iya, pengingat persahabatan. Tuan Muda Zhao, terlahir dengan tubuh yin yang ekstrim dan lemah, paling lama hidup sampai usia 30 tahun, tinggal 5 tahun lagi. Hargailah waktu yang tersisa. Apa? Kamu juga boleh tidak percaya. Kepala Yan, bukankah jebakannya sudah dihancurkan? Yang ada di tubuh Yan Er. Roh jahatnya juga sudah disingkirkan. Kenapa masih dikatakan umurnya tidak akan lama lagi? Kepala Yan, apakah Yan Er masih ada sedikit kesempatan untuk mengubah takdirnya? Bapak Zhao, sepanjang hidup Bapak berbuat baik. Pahala Bapak melindungi anak cucu. Karena itulah Tuan Muda Zhao tidak sampai meninggal dunia di masa kecilnya. Sampai nenek saya datang untuk memperpanjang umurnya. Tapi Tuan Muda Zhao, takdirnya yang sangat yin tidak bisa disembuhkan total. Ditambah lagi dengan musibah kali ini, membuat Tuan Muda Zhao kehilangan banyak energi vital. Takdirnya tidak bisa lagi ditutupi. Akan menjadi santapan lezat yang diperebutkan roh-roh jahat. Bualan, Kepala Yan, tolong selamatkan Yan Er. Saya bersedia menyumbangkan semua uang yang saya hasilkan di sisa hidup saya ke lembaga amal. Tidak perlu semuanya disumbangkan. Sisakan sedikit untukku. ayah, Hanya ada satu cara. Hanya saja. Mungkin agak memaksakan. maksudmu, aku bisa memecahkannya, tapi butuh biaya yang sangat besar, ya? Kepala Yan, silahkan katakan. Suruh Tuan Muda Zhao.
menandatangani kontrak perbudakan dengan klinik setan, energi obat yang murni, yang terkumpul selama ratusan tahun di klinik setan, cukup untuk mengimbangi takdir yin ekstrem Tuan Muda Zhao. Nanti, Tuan Muda Zhao tidak hanya akan hidup sampai 100 tahun tanpa masalah, tapi juga kebal terhadap segala macam roh jahat. Hanya saja, Tuan Muda Zhao, begitu menandatangani kontrak perbudakan itu, akan menjadi karyawan klinik setan kami. Presiden Direktur Keluarga Kaya Raya datang bekerja di klinik setan. Bukankah ini jelas-jelas papan reklame hidup untuk menarik lebih banyak pelanggan? Kepala Museum Yan, apapun akan kulakukan asalkan Yan Er bisa diselamatkan, bagaimanapun caranya. Ya, Tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa mempertimbangkannya lagi selama 2 hari. hati-hati di jalan. Aduh Pak, apa Bapak benar-benar percaya omong kosongnya? Mau menandatangani kontrak perbudakan apa lagi? Aku tidak percaya. Aku tidak akan hidup sampai usia 30 tahun. Yan Er, kamu tidak percaya padanya, karena kamu belum melihat sendiri kemampuannya. Kepala Museum Yan berbicara, pasti ada dasarnya. Nanti aku pergi ke rumah sakit untuk periksa. Bukankah kebohongannya akan terbongkar? Pokoknya, aku tidak mungkin menandatangani kontrak perbudakan apapun. Kamu? Pak Qingyan, laporan pemeriksaan kesehatan Anda menunjukkan semua nilai tubuhmu menurun dengan cepat, dan di area jantung ini, ada bayangan. Saat ini alat tidak bisa mendeteksinya, dokter menyarankan Anda segera dirawat di rumah sakit untuk observasi. Kalau tidak akan hidup sampai usia 30 tahun. Tidak akan hidup sampai 30 tahun. Benar-benar ditebak oleh tukang tipu itu, tepat sasaran. Ternyata malam itu bukan mimpi. Benar-benar ada dewi dari dunia lain. Dia menyelamatkanku. Kalau benar-benar ada orang sakti dari dunia lain yang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang penyakitku, pasti lebih hebat daripada tukang tipu itu. Xiao Shu, cari seseorang untukku. Siapa, Pak Qingyan? Seseorang yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawaku. Pak Yan, orang yang Bapak cari itu benar-benar ada? Kami sudah periksa semua rekaman lalu lintas. Tidak ada kabar sama sekali. Dia pasti bukan orang biasa. Kamu terus cari. Perlu aku ajari caranya? Nah, mencari siapa? Ayah. Kenapa ayah belum istirahat? Selama kamu belum mau tanda tangan kontrak itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aduh. Ayah. Aku kan belum mau mati dalam waktu dekat. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan, ya? Nah, baru benar. Lebih baik sekarang daripada nanti, sekarang juga kita pergi. Tunggu dulu. Ayo. Mereka sudah istirahat. Ayo. Ini sudah larut malam. Si sialan itu kan tidak percaya tahayul? Paman Zhao, klinik Xianyi kami tidak pernah memaksa siapapun. Tidak memaksa. Ini semua kemauan Qingyan sendiri. Oh, ya. Kepala klinik. Ini 5 juta. Mulai sekarang, Qingyan harap ibu bisa memperhatikannya. Klinik ini kelihatannya bagus, tapi sebenarnya cuma penipu wanita yang mata duitan. Tunggu saja. Lambat laun, wajah aslimu akan terbongkar. Baik. Sekarang tanda tangani perjanjiannya. Cepat tanda tangan. Silakan diperiksa. Kenapa tiba-tiba merasa segar bugar? Tentu saja. Obat ratusan tahun dari klinik iblis saya, mana mungkin hanya namanya saja? Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan? Terima kasih, Kepala Klinik.
Kamu nanti tidur di kamar samping. Apa? Saya ini Presiden Direktur Grup Zhao. Kamu menyuruhku tidur di kamar samping? Bocah nakal, ada tempat tidur saja sudah bagus. Ada apa ini? Sebelumnya setiap malam, mimpi buruk tanpa henti. Tadi malam ternyata tidak. Si penipu kecil ini sedang apa? Pantasan berani menipu. Memang ada kemampuannya. Tapi sulap dan pengobatan ini berbeda. Ini adalah abu karma dari sisir tulang manusia yang diubah menjadi obat ajaib bernama cermin Zuyan. Dapat membuat penggunanya memperlambat penuaan 10 kali lipat wajah awet muda. Cermin biasa-biasa saja. Di mulutnya jadi punya khasiat ajaib. Kalau tidak jadi sales, sayang sekali. Mangkuk Tao Tie bisa menelan makhluk jahat umum, menangkal nasib buruk. Tapi tidak bisa mencegah orang jahat. Lilin Putri Duyung bisa menyala abadi, tapi kalau pakai lampu listrik, efeknya sama. Tugas kamu hari ini adalah membersihkan klinik. Pastikan saat buka malam nanti, klinik bersih tanpa debu. Bukan, kamu menyuruh Presiden Direktur Grup Zhao jadi tukang bersih-bersih untukmu? Adik pembantu bersih-bersih gratis, kalau tidak dipakai, sayang. Bukan, halo, ini. Aku capek seharian, kamu cuma kasih aku makan ini, Bilan. Rasa sapi panggang merah. Aku tambahin 2 sosis, loh. Ada joke lagi nih. Tanda-tanda ajal sudah dekat. Sudah lama aku nggak lihat aura jahat sekuat ini. Dia lagi tidur jalan. Kalau kamu bangunin dia sekarang, jiwanya bisa ketakutan dan kabur. Kalian siapa? Kok bisa ada di rumah aku? Ini adalah klinik setan. Saya pemiliknya, Yan Ling. Klinik setan? Kenapa aku bisa ada di sini? Orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Tempat saya. Silakan duduk. Nona, sebelumnya kamu juga punya kebiasaan tidur sambil berjalan? Tidak pernah. Mulai 3 bulan yang lalu. Setiap malam, tidak peduli berapa lama tidur, besoknya bangun. Tetap merasa sangat lelah. Dan setiap malam, aku selalu bermimpi tentang 2 bayangan, 1 hitam dan 1 putih. Yang mengalungkan rantai di leherku. Menuntunku ke dalam kabut hitam. Setiap malam terbangun ketakutan. Aku tidak berada di tempat tidur. Aku akan muncul di berbagai tempat. Tidur sambil berjalan separah ini? Tidak biasa. Setiap kali bangun, seluruh tubuh terasa sakit. Bahkan tulang-tulangku juga sakit. Aku sudah tersiksa. Sampai kurus 10 kilogram. Kalau terus begini, kamu akan mati kelelahan. Minumlah air pengusir sial. Aku. Terima kasih. Leherku tidak pegal lagi. Bahu juga tidak sakit lagi. Bisa minta 1 mangkuk lagi? Air ini hanya mengobati gejalanya, bukan penyebabnya.
Minum sebanyak apapun, hanya akan memberikan efek ini. 1 mangkuk, ban langen. Sehebat itukah? Tidak, ini. Apa ini? Kamu pernah aborsi? Bahkan 3 kali. Apa yang kau omongin? Bertahun-tahun aku ingin punya anak. Mana mungkin aku menggugurkannya? Aku bermimpi saja ingin punya anak sendiri. Kau dikuntit roh bayi yang jahat. Kalau bukan karena kau menyakiti mereka, berarti kau jadi korban rencana jahat orang. Karma orang lain dialihkan ke dirimu. Sekarang energi yangmu hampir habis. Pertanda kematian. Kepala Yan, kumohon, tolong selamatkan aku. Jangan-jangan. Ini tipuan si penipu kecil itu. Kepala kami biaya konsultasinya mahal. Maksudmu apa? Mau mengusir tamuku? Uang bukan masalah. Tapi, Kalau tidak segera ditangani, kau cuma punya waktu seminggu lagi. tidak bisa, seminggu tidak cukup. Kumohon, tolong selamatkan aku. Kau bisa menemukan klinik iblis ini, berarti kita ada jodoh. Aku akan ikut denganmu. Baik, ke sini. Namaku Tang Yiying. Villa ini adalah hadiah pernikahan dari orang tua saat aku menikah. Dikelilingi gunung dan air. Menyimpan angin dan mengumpulkan energi. Seharusnya tempat ini nyaman ditinggali. Tapi sekarang malah, Feng Shui-nya berubah total. Mulai lagi. Belakangan musim hujan, sinar matahari kurang, rumah memang agak lembab. Tidak mungkin. Rumah ini menghadap selatan. Seharusnya pencahayaannya terang dan lapang. Meski musim hujan, tidak mungkin sedingin ini. Ah? Rumahmu telah diutak-atik orang. Mengumpulkan yin dan mengusir yang. Memanfaatkan rumahmu untuk memelihara roh jahat. Siapa? Siapa yang mau mencelakai aku? Si penipu kecil ini mulutnya bisa menipu orang sampai lumpuh. Diam. Dengar. Aduh, Kamu takut sama ini? Laki-laki sejati. Mana mungkin takut dengan tipuan mata kayak gini. Bahkan, kalau ini beneran, aku juga nggak bakal takut. Ini di dalam bonekanya ada speaker, ya? Yingsha. Yingsha bersembunyi di antara boneka-boneka ini. Anak buah ini kok gak peka banget sih? Nilai jelek. Ternyata bohongin orang juga butuh tenaga ya. Nyonya Tang suka banget sama boneka. sahabatku, Wan Wan, yang suka. Dia ngumpulin berbagai macam boneka di rumah. Yang 3 ini diberikan sama dia ke aku. Katanya sih gaya gotik. Aku juga gak terlalu paham. Gaya gotik berasal dari Eropa abad pertengahan. Bukan sekadar gaya gelap biasa. Ini mewakili kegelapan, kematian, dan kerinduan akan keabadian. Ibu Tang, di rumahmu, selain kamu, siapa lagi yang tinggal? Ada suamiku, Qi Jiawang. Kesehatanku kurang baik. Setelah kami menikah, urusan bisnis perusahaan dia yang mengurusnya. Dia biasanya sangat sibuk, jarang pulang ke rumah. Hubungan kami sangat baik. Mesra sekali dengan suami sahabat sendiri. Yiying, dia siapa? Oh,
Kepala klinik Yan dari klinik pengobatan ajaib. Dia datang untuk memeriksaku. Sayang, kamu sakit? Masalah kecil. Direktur Zhao? Lama tidak bertemu. Kita kenal? Di acara makan malam bisnis kota Jing tahun lalu, Anda sebagai perwakilan bisnis terbaik di Nancheng. Hadir dan berpidato. Menjadi pusat perhatian semua orang. Saya selalu ingin mengunjungi Anda. Lain kali? Pasti ya. Sekarang selesaikan urusan penting dulu. Masih saling puji-pujian bisnis di sini. Istrimu hampir sakit parah. Apa yang kau omongin? Ying kan baik-baik saja, kok bisa sakit parah banget? Ying, bagian tubuh mana yang gak enak? Aku antar kamu ke rumah sakit terbaik. Cuma masalah kecil. Kerjamu yang lebih penting. Jangan urus aku. Ying, asal kamu bilang. Mana mungkin Jiawang gak ngurusin kamu? Lagi pula, bukannya dia kerja juga demi kamu? Konflik keluarga kaya raya di dunia nyata. Hubungan segitiga yang rumit. Ekspresi apa lagi ini yang dia bikin? Sudah periksa. Rumah sakit nggak nemuin apa-apa. Tapi aku percaya. Apa yang dikatakan kepala museum Yan. Ada hubungannya dengan rumah ini. Pernah minta tolong ahli Feng Shui? Pernah, baru-baru ini. Kinerja perusahaan kurang bagus. Ini, sengaja minta tolong ahli Feng Shui untuk lihat Feng Shui rumah. Tapi dia bilang, rumah kami ini, depan ada penerangan, belakang ada sandaran. Naga hijau dan macan putih saling merangkul. Dulu iya. Tapi sekarang rumah ini menghamburkan uang. Bahkan merusak energi tuannya. Ini rumah angker. Iya. Setelah Master Jiang datang, aku mulai tidur berjalan. Nggak mungkin. Master Jiang nggak mungkin nakalin aku. Master Jiang benar-benar bohong padaku. Kepala Museum Yan, kalau begitu, Feng Shui ini masih bisa diubah nggak? Bisa. Benar-benar jadi lebih nyaman. Medan magnetnya udah berubah. Rasa dingin dan seramnya udah hilang. Rumahnya sudah kembali normal. Tapi tekanan mental Ibu Tang sudah mencapai batasnya. Untuk mencegah terjadi hal buruk, malam ini semua tidur di ruang tamu. Aku mau lihat. Masih ada setangan setan apa lagi? Wan, Hah? kali ini aku kan jadi kelinci percobaan buat kamu. Si Jiang ini nggak bisa diandalkan banget. Aku juga nggak tahu kalau dia orang kayak gitu. Dia yang kenalin. Aku, mau ke toilet. Aku temani kamu. Nggak usah, aku bisa sendiri. Katanya kamu nggak takut? Lampunya mati. Reflex. Mungkin kotak listriknya konslet. Aku lihat dulu. Aduh. Ying, aku takut. Itu. Kepalanya bergerak. Tak disangka, bos besar grup Zhao yang terhormat, ternyata penakut sekali. Yingsa tidak terlalu berbahaya. Yu Wanwan. Master Jiang juga kamu, yang rekomendasikan. 3 boneka ini juga kamu, yang kirim untuk mencelakai aku, ya? Aku juga nggak tahu. Wan pasti nggak sengaja. Mungkin Master Jiang itu, di dalam bonekanya yang main curang. Iya. Ini, Ying, 3 boneka ini, bukan aku yang kirim. Yang kuberikan padamu adalah barang asli. Harganya 20.000 per buah, teksturnya sangat halus. Sendi-sendinya lentur.
Tapi ketiga ini, paling-paling harganya cuma ratusan yuan. Dengan kualitas jelek, aku punya bukti pembelian barang asli, loh. Tapi di rumah, selain aku, tidak ada yang akan menyentuh 3 boneka ini. Belum tentu. Yiying, kamu kenapa? Yiying, Sudah. Yiying kambuh lagi penyakit lamanya, aku akan antar dia ke kamar untuk istirahat, cukup. Masalah hari ini sudahlah sampai di sini. Sudah. Semuanya, pulang dan istirahatlah. tunggu dulu. Yiying punya penyakit lama apa? Kok aku tidak tahu? Lagi pula, kenapa kamu tidak bawa dia ke rumah sakit? Aku ini suaminya, Tapi kamu sebagai suaminya, sudah selingkuh. Kamu mengkhianatinya. aku tidak. Sudah kukatakan padamu, itu adalah adik-adikku. Sekarang, Nona Tang sudah pingsan. Kalian lebih baik urus dia dulu. Baru berdebat siapa yang menang. Iya. Kamu kan itu. Kepala klinik. Cepat, periksa Yiying. Denyut nadinya lemah, tapi tidak apa-apa. Lalu kenapa dia bisa tiba-tiba pingsan? Ada yang tidak beres. Yi Jiawang, kamu ini si lelaki ambisius. Berani-beraninya kamu menyiksa Yiying. Dasar si pengincar harta. Jangan. Tenang dulu. Selama setengah tahun ini aku urus perusahaan, aku bahkan belum pulang ke rumah, masa aku bisa melakukan kekerasan rumah tangga? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Dasar pengincar harta. Lukanya tidak seperti buatan manusia. Ini lebih mirip kutukan. Memang ada kutukan? Menyakiti dari jarak jauh? Ibu Yu, tahu tidak ada ilmu sihir jahat yang disebut ilmu sihir boneka jarum? Kekuatan jarum yang ditusukkan ke boneka akan berefek pada orang yang dikutuk. Yi Jiawang, Yiying begitu baik padamu. Kamu tega mengincar harta keluarganya sampai segitunya? Tidak. Aku sama sekali tidak bisa ilmu kutukan, apalagi tahu tentang yang aneh-aneh, seperti ilmu sihir dan semacamnya. Kalau mau bicara soal tersangka, seharusnya kamu, kan? Mereka saling tuduh. Kamu di pihak siapa? Keduanya. Jelaskan. Gak bisa lepas. Gak bisa dibuang. Aduh, ini, apa sih? Aku salah. Tolong aku. Kamu takut? Direktur Qi, lihat boneka ini. Mirip sekali denganmu. Ah, Dia sudah gila. 3 roh bayi jahat ini. Semua ini gara-gara dia. Wajar saja Ibu Tang tidak bisa hamil selama 3 tahun ini. berani-beraninya kau mencoba membunuhku? Mau bunuh aku? Bunuh aku. Sudah. Kalau kau hancurkan boneka ini, roh jahatnya akan beralih dan menempel padamu. Nanti, seluruh tubuhmu akan penuh luka berbentuk wajah manusia. Kulitmu akan membusuk sampai mati. Pada anak kandung sendiri sampai segitunya kau bertindak. Hatimu benar-benar kejam. Kau sendiri juga bukan orang baik. Hah? Kau makan dan pakai miliknya? Dia yang menafkahimu? Apa dia tahu kau menggoda suaminya? Apa dia tahu begini caramu membalas budinya? Kau terlalu berhayal. Masa aku mau menggoda orang sepertimu? Cuma dikasih senyuman, langsung mengira aku suka padamu. Kau yang bilang padaku Tang Yiying mandul. Kau mau membantunya memberi aku anak laki-laki. Yiying sudah di rumah sakit, memilih gen ayah terbaik untuk anaknya, bersiap untuk pembuahan akhir Juni. Jangan-jangan kau belum tahu? Bukannya sekarang sudah bulan Agustus? ST, fokus nonton aja. Perempuan bajingan ini, habis pakai, langsung buang.
Lupakan saja, mana mungkin kau bisa mencekik leher roh jahat itu. Roh jahat? Kau bilang dia apa? Aku mati. Aku mati. Nggak mungkin, aku nggak mungkin mati. Aku masih bisa melihat cahaya. Aku siang tadi masih menggenggam tangannya. Ini kamu harus tanya Nyonya Tang. Yiying, Pelankan sakit. Yiying, Dia tidur sambil berjalan lagi. Esik. Ikuti dia. Aduh, orang di foto itu adalah aku. Yiying, Yiying, dia benar-benar mati. apa yang terjadi? Yiying kepala museum Yan, tolong selamatkan Yiying. Di dalam ruangan masih ada sesuatu. Di bawah tempat tidur. Kamu ambil itu keluar. Aku. Aku? Kesadaranmu sebagai karyawan mana? Ini. Boneka tusuk. Ini data kelahiran Yiying. Jangan dicabut. Ilmu santet boneka. Tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kasar. Harus menggunakan mantra untuk melawan mantra. Sudah selesai. Beri dia minum ini. Baik. Yiying, kamu sudah sadar, akhirnya sadar. Sekarang kamu bisa bicara. Karena apa Wan Wan meninggal? Kenapa sampai sekarang masih gentayangan, tidak mau pergi? Wan Wan. Wan Wan meninggal karena aku. Wan Wan mati karena aku. Dia menemukan perselingkuhan Qi Jiawang. Dalam perjalanan menangkap basah mereka, dia mengalami kecelakaan. Pelakunya kabur. Wan Wan sendirian, mati di jalan yang tidak ada kamera pengawasnya. Di keluargaku, hanya aku sendiri. Wan Wan adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Aku tidak mau dia mati. Aku tidak mau dia mati. Aku juga keluargamu. Jadi, kamu yang sengaja mengubah rumah ini menjadi rumah angker? Apa? Ya, Master Jiang bilang, keinginannya yang belum sirna, berubah menjadi energi jahat. Energi positif di dalam ruangan terlalu kuat. Jadi aku minta dia mengatur Feng Shui. Lantainya dicampur dengan bubuk cinnabar lalu dipasang ulang. Wan Wan takut panas, jadi aku menyalakan AC 24 jam, disetel ke suhu terendah. Aku juga meminta boneka. Yang paling negatif, untuk menambah energi jahat, aku melakukan semua ini agar Wan Wan bisa menyerap energi positifku dan tetap hidup.
Yiying, kenapa kamu sebodoh ini? Hah, sepasang sahabat yang malang. Awalnya, aku hanya bisa melihatnya beberapa menit. Lalu membaik, lalu dia bisa menemaniku sepanjang malam. Bagus sekali, Wan Wan tidak pergi. Dia menemaniku, dia menemaniku. Jadi kau yang... Menyuruh Wan Wan sengaja memperkenalkan Master Jiang kepadaku? Kalau begitu, ini bukan urusanku. Bukan urusanmu? Kalau kau tidak berselingkuh, apakah Wan Wan bisa mati? Kau bicara seolah-olah kau sangat bersih. Tang Yiying. Aku berselingkuh semua karena kau yang memaksaku. Kau sama sekali tidak pernah menganggapku sebagai seorang pria. Di matamu, aku bahkan tidak lebih dari sahabat yang cuma bisa menghiburmu. The end. Omong kosong. Kamu yang berasal dari desa, tidak punya apa-apa. Akulah yang memberimu kesempatan mengelola perusahaan. Akulah yang memberimu rumah mewah. Akulah yang memberimu mobil mewah. Aku sudah memberikan segalanya. Hanya untuk memaksamu berselingkuh? Hah? Memangnya bukan? Saham perusahaan, kau lebih memilih memberikannya kepadanya, daripada kepadaku. Aku ini cuma CEO sementara, setiap bulan cuma terima gaji mati. Kau tahu di dalam perusahaan, orang-orang bilang apa tentangku? Mereka bilang, aku cuma anjing penjaga yang menguruskan perusahaannya untukmu. Anjing penjaga. Aku ini pria. Aku juga punya harga diri. Hahaha. Dulu waktu kau merengek-rengek dan berlutut di depan pintu rumah kami, kenapa tidak minta harga diri? Waktu aku gagal berbisnis, Wan Wan yang selalu menemaniku. Kenapa aku tidak boleh memberinya saham? Kamu ini orang tak tahu balas budi. Kamu lihat Yiying kaya, langsung menjilatnya. Yiying sudah memberikan segalanya padamu. Dan kamu? Apa aku tidak mengurus perusahaan dengan baik? Kamu pakai dana operasional untuk selingkuh. Kamu pikir orang lain tidak tahu? Kamu ditipu dalam bisnis? Sampai aku dan Yiying harus membereskan masalahmu. Kalian sudah tahu semua ini? Hah, kalau mau orang tidak tahu, janganlah berbuat. Ah, Ini lebih seru dari sinetron. Aku tahu siapa pelaku yang menabrak Yuan Wan. siapa? Siapa? Sudah kuselidiki semua. Tempat kejadiannya tidak ada CCTV sama sekali. Selama sesuatu terjadi, pasti akan meninggalkan bukti. Tuan Qi memang pantas disebut bisa mengubah nasib dan jadi kaya raya. Cukup liar. Cukup kejam. Apa maksudmu? Pertama, mengorbankan harga diri, menjilat Nona Tang untuk dapat kekayaan. Lalu, gila-gilaan selingkuh untuk dapatkan harga diri kembali. Saat 3 perempuan hamil dan minta status darimu, kamu ganti obat penguat kandungan dengan obat aborsi. Tidak ada yang bisa mengganggu kekayaanmu yang susah payah didapat. Nona Yu pun tidak boleh. Jadi, pembunuh Wan Wan adalah kamu. Karena takut kebenaran terbongkar. Bukan, semua omong kosong, semua bohong. Sayang, kamu percaya orang luar daripada aku? Benar-benar kamu. Luka di lehermu. Dicakar Nona Yu sebelum dia mati, kan? Dan boneka di bawah ranjang? Juga kamu yang taruh untuk Nona Tang. Memang iya, terus kenapa? Buktinya mana? Tidak ada CCTV? Mana ada bukti? Terekam? Gosip sebesar ini harus direkam dong. Aku percaya Nona Tang juga menyimpan bukti. Baju berlumuran darah Wan Wan. Selalu kusimpan. Pasti ada DNA-mu di atasnya. Mana? Beri aku. Lepaskan. Saat dikremasi, harusnya dibakar. Menyempatkan diri, melapor ke polisi. Petugas sudah dalam perjalanan. Hari juga hampir pagi. Wan Wan,
Akhirnya aku balas dendam untukmu. Nona Tang. Ucapkan perpisahan terakhir. Kepala Museum Yan. Terima kasih. Ibu Tang. Kamu sudah siap? Jadi, apakah aku nanti tidak akan bisa bertemu dengannya lagi? Mulai sekarang, setiap sinar matahari yang kamu rasakan, setiap hembusan angin sepoi-sepoi yang kamu nikmati, itu semua adalah pelukannya untukmu. Benda jahat kedua, sudah didapat. King Hua Chang Lejie. Dongji Miao Yangong. Penderitaan di 3 jalan, dan 5 kesengsaraan terbebaskan. Keempat kelahiran dan 6 alam mendapat berkah. Wan Wan, Tak disangka, dia memang punya sedikit kemampuan. Tapi, sehebat apapun kemampuannya, pasti tidak bisa menandingi bidadari yang menyelamatkanku dulu. Ibu Tang. Manusia harus belajar untuk melihat ke depan. ini sedikit ungkapan terima kasih. Kepala Yan, tolong terima ini. Kalau bukan karena Anda, aku pasti sudah dikerjai oleh Qi Jiawang sampai mati. Wan Wan juga tidak akan bisa berakhir dengan baik. Klinik Xieyi punya aturan, biaya konsultasi hanya boleh 500.000. Biaya konsultasi cuma 500.000? Kalau begitu, sisa 500.000 ini untuk menyewa Anda merombak Feng Shui. Bukan, biaya renovasi. Bisa juga begitu? Sepertinya juga tidak salah. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Suka uang banget. Ibu Tang, walaupun energi jahatnya sudah saya hilangkan, tapi saya tetap menyarankan Anda untuk pindah rumah, pindah ke perumahan yang ramai penduduk. Dengan begitu, bisa meningkatkan energi keberuntungan Anda, membantu karier Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, terima kasih, Kepala Yan. Semoga kata-kata Anda terkabul. Setelah saya pulih, saya akan kenalkan klien pada Anda. Terima kasih, Ibu Tang. Sepertinya aku melihat banyak uang terbang ke arahku. Wah. Ibu Tang ini, kalau tidak mau ketahuan orang, kenapa datang ke klinik Xieyi cari kamu? Tentu saja ada yang mengarahkannya ke sini. Siapa? Pengecut. Lebih baik kamu tidak tahu. Siapa pengecut? Kamu sehari-hari pura-pura alim, sekarang ketahuan sifat aslimu kan? Aduh. Aku sudah di sini begitu lama, belum pernah ada kucing liar muncul. Apakah itu kamu, Wan Wan? Kalau itu kamu, mengaulah sekali. Wan Wan. Sudah dapat untung 500.000 loh. Kok masih makan mie instan tiap hari? Sudah habis semuanya. Habis, dibelanjain apa? Waduh, kursi di klinik itu kakinya udah patah. Sampai sekarang juga nggak ganti. Itu mah kecil. Ditambal masih bisa diduduki. 500.000. Cuma batu jelek ini?
500.000? Ini adalah batu yang 300 tahun lalu pernah menekan wabah penyakit. Kalau digiling jadi bubuk obat, bisa membuat orang yang hampir mati diperpanjang umurnya 7 hari. Oh, kalau gitu, batu ini emang layak 500.000. Cermin Zuyan yang kemarin itu kan belum laku dijual, sekarang terima lagi boneka kayu. Obat-obat ajaib di gudangmu itu udah berdebu semua. Aku juga nggak lihat kamu jual. Kamu berbisnis. Nunggu pelanggan datang sendiri ya? Hah? Klinik setan hanya melayani orang yang berjodoh. Ya soalnya nenek buyutku ngasih nama yang nggak bagus. 3 kata klinik setan itu kelihatannya emang nggak bisa dipercaya. Kalau aku lewat, aku juga nggak mau masuk. Kalau aku, harusnya termasuk orang yang berjodoh, ya? Bolehlah. Perlu aku kenalin pelanggan buat kamu? Perlu. Kamu kan karyawan klinik setan. Kalau gitu, urusan ini serahkan saja padamu. Tapi, sebelum cermin Zuyan ini mengakui tuannya, nggak boleh dibawa keluar dari klinik setan. Kalau nggak, cuma cermin biasa. Hah? Cermin biasa? Halo? Iya, aku jemput kamu ya. Kepala, orang yang berjodoh udah datang. Silakan duduk. Ini sepupuku, Lan Xiang. Penari. Halo, aku dengar dari kakak laki-lakiku kalau di sini ada obat ajaib yang bisa memperlambat penuaan. Mengerti. Oh. Cermin Zuyan bisa memperlambat penuaan wajah penggunanya 10 kali lipat. Tapi imbalannya adalah pengambilan umur di muka. Maksudnya apa? Misalnya, kamu sekarang umur 20 tahun. Sebenarnya kamu bisa hidup sampai 80 tahun. Kalau pakai cermin Zuyan terus-terusan, kamu akan tetap terlihat muda. Tapi pas umur 50 tahun, mungkin sudah habis. Segitunya ya? Berapa harganya? Aku beli. Rp1.000.000 sudah ditransfer. Transaksi yang menyenangkan. Ada uang lagi buat beli Spirit Stone. Zhao Qingyan benar-benar karyawan yang baik. Oh ya, kepala museum? Apa di sini ada ramuan ajaib yang bisa bikin orang makan banyak tapi nggak gendut? Belum ada. Tapi, semakin kuat efek ramuan ajaibnya, semakin besar efek sampingnya. Kalau semua orang pada gendut sih nggak apa-apa. Tapi sahabatku, Zhao, dia makan apa aja nggak pernah gendut, malah semakin cantik. Ini bikin kesel banget. Ada orang-orang tertentu begadang aja nggak jerawatan. Itu nalian langan. Itu namanya konfigurasi bawaan lahir. Kita cuma bisa iri, nggak bisa apa-apa. Iya juga. Sekarang aku punya cermin Zuyan, sudah sangat puas. Nanti, kecantikanku akan abadi selamanya. Menjadi evergreen di kalangan. Terima kasih, kepala museum. Kamu jualnya terlalu murah. Cuma dijual 1 juta, cukup buat kamu habisin? 1 juta cukup buat beli 2 Spirit Stone. Aku akan carikan lebih banyak klien buat kamu. Tunggu aku. Ayo. Uangnya sudah cukup. Aku terlalu capek. Biar aku istirahat dulu.
Baru setengah stok yang terjual. Udah capek. Ah? Aduh. Hei, gimana caranya kamu bisa hafal betul setiap ramuan ajaib ini? Setiap hari dengar nenekku mengoceh, pasti aku ingat dong. 3 barang yang baru saja aku jual, barang-barang ini, gembok panjang umur, baju 100 keluarga, uang penangkal, semuanya berasal dari kota tua yang sama. Ibu dari nenekku, buyutku yang mengumpulkannya. Kota tua apa? Seram banget. Katanya, itu kota tua yang memakan orang. Di kota itu ada sebuah kebiasaan, yaitu mengirimkan gadis muda untuk menjadi pengantin dewa sungai. Pengantin yang terpilih akan diikat dengan batu di tubuhnya dan dilempar ke sungai sampai tenggelam mati. Bentuk asli gembok panjang umur sebenarnya adalah rantai besi yang mengikat tubuh pengantin. Kalau baju 100 keluarga, itu adalah potongan-potongan gaun pengantin dari 100 pengantin yang dikorbankan. Kalau uang penangkal, itu uang jalan yang dilempar orang tua pengantin saat melewati sungai. 3 iblis jahat yang dilahirkan kota tua ini dalam waktu singkat, setahun saja, sudah menghabiskan kota tua itu. Dulu buyutku hampir saja tewas di sana. Aduh. Halo? Halo, CEO Yan, penolong nyawa Anda sudah ketemu? Orang yang menyelamatkan nyawa Anda sudah ketemu. Orangnya pakai gaun panjang bergaya Tiongkok, tangannya membawa lentera merah, foto, sudah dikirim ke Anda. Kok kayaknya familiar banget ya? Ini kan sahabat sepupuku, Chi Zhao Zhao. Iya, Nona Chi bilang, waktu itu, dia lagi foto-foto bergaya klasik, pulang subuh, kebetulan lewat ruas jalan tempat Anda kecelakaan. Semua syaratnya cocok, Pak Yan, mau diaturkan untuk ketemu, Nona Chi? Bukan dia. Cari lagi. Hah? Kok rasanya mirip Yanling ya? Bukan bidadari ini, mana mungkin bisa disamakan dengan orang biasa. Chi Zhao Zhao. Saudaramu, semua secantik ini. Sahabat Lan Xiang, Kepala Museum Zhao Zhao juga mau beli obat ajaib. Kamu mau beli apa? Ada obat yang bisa bikin aku jadi cantik? Astaga, Zhao Zhao, kamu masih kurang cantik? Masih kurang sedikit. Kamu ini terlalu keras sama dirimu sendiri. Tidak ada. Tapi ada obat yang bisa sembuhkan penyakitmu. Aku sakit apa? Nona Chi. Wangian parfum yang sekuat apapun. Tidak bisa menutupi bau musangu. Kamu ngomong apa sih? Kepala Museum Yan tidak mungkin bicara sembarangan. Jangan tutup-tutupi penyakitmu. Aku nggak beli. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Kepala klinik Yan itu sangat jitu. Jelas-jelas dia yang memfitnahku. Aku sakit apa? Ini jelas-jelas klinik penipu. Tapi obat dari kepala klinik Yan memang sangat manjur. Lihat, lingkaran hitam di mataku. Sama garis senyumku sudah hilang. Dan lagi, kolagenku sudah kembali. Seperti awet muda dalam semalam. Seperti jadi lebih muda beberapa tahun. Xiang, terima kasih atas niat baikmu. Tapi meski tanpa obatnya, aku juga bisa semakin cantik. Kepala klinik. Tadi kamu bilang,
Zhao Zhao sakit, itu benar. Kepala klinik Yan kan tidak mungkin berbohong, menipu kalian. Tidakkah kamu merasa Chi Zhao Zhao itu aneh? Kamu kenal dia sejak lama, kan? Dia dulu dan sekarang. Perubahannya pasti besar, ya? Dia teman SMA aku. Aku kan datang ke ulang tahun SMA-mu. Waktu itu dia tidak seperti ini. Iya, waktu SMA dia gemuk dan hitam. Dan juga wajahnya penuh jerawat. Waktu itu, teman-teman memanggilnya si kue hitam. Dan waktu itu di sekolah, hanya aku yang main dengannya. Lalu kapan dia mulai berubah? Wanita berubah saat dewasa. Dia hilang 3 bulan, lalu jadi sangat cantik. Dan waktu masuk kuliah, dia jadi pembawa acara di panggung. Videonya direkam diam-diam dan diunggah ke internet. Lalu jadi viral. Waktu itu, banyak mobil mewah di sekolah yang datang memberi dia bunga, dan banyak bos yang datang cari dia di gerbang sekolah. Teman-teman bilang dia operasi plastik. Tapi tidak ada bekasnya. Bukannya dulu kamu bilang, keluarganya cukup miskin? Dapat uang dari mana buat operasi plastik? Iya, waktu itu dia bilang padaku, dia diet gila-gilaan selama 3 bulan, jadi kurus. Tapi aku coba cara yang dia kasih, tidak kurus-kurus sama sekali. Tentu saja tidak manjur. Kamu kan tidak menyembah siluman rubah. Apa? Siluman rubah? Cara diet yang Chi Zhao Zhao kasih ke kamu itu palsu. Dewa rubah yang dia sembah bikin dia kurus tanpa rasa sakit. Cantik dalam sehari. Seserius itu? Chi Zhao Zhao menyembah dewa rubah sudah setidaknya 4 tahun. Semakin cantik wajahnya, semakin banyak energi negatif masuk ke organ dalamnya. Saat organ dalamnya rusak, dia akan langsung jadi tua dan jelek. Pakai parfum sebanyak itu untuk nutupi bau badan, artinya sudah tahap akhir. Dia akan segera dihabisi oleh dewa rubah sampai mati. Tidak boleh. Aku harus cepat-cepat menasihatinya. Menurutku, Chi Zhao Zhao belum tentu mau dengar nasihat. Obsesinya sudah mengakar, api karma pun sulit membakarnya. Chi Zhao Zhao kena masalah. Seorang sosialita ikut acara, memaksa di jalanan. Aktor terkenal, apakah ini kemerosotan moral atau penyimpangan kemanusiaan? Ini, Sepertinya dia dikendalikan oleh dewa rubah. Kepala Museum Yan, aku mau beli obat. aduh. Penyihir rambut putih. Penyakitmu tidak bisa disembuhkan di klinik ini. Kepala Museum Yan, aku mohon, selamatkan aku. Kamu pasti bisa, kan? Dari suaramu, kamu Chi Zhao Zhao. Kamu seharusnya tahu. Kamu sendiri hampir mati. Ya, aku sudah coba menghubungi Master Jiang, yang suruh aku sembah Dewa Rubah dari awal. Tapi, aku tidak bisa hubungi dia. Hanya Anda yang bisa melihat penyakit yang ada di tubuhku. Hanya Anda yang bisa selamatkan aku. Master Jiang. Dia lagi. Master Jiang. Dia lagi. Kenapa dia selalu mengawasi klinik pengobatan jahat kita? Sekali itu kebetulan. 2 kali juga kebetulan. Yang ketiga kalinya, si Jiang itu pasti sengaja. Kepala Museum Yan, karena kamu bermusuhan dengan Master Jiang, pasti kamu bisa selamatkan aku. Coba ceritakan. Jiang Bing ngajarin kamu apa? Kenal setelah ujian masuk perguruan tinggi. Dia kasih aku patung rubah kayu. Suruh aku setiap hari netesin darah dari ujung jari di kening patung itu. 5 hari aku turun 40 kilogram. Pertama kali ada banyak yang ngejar aku. Memelihara siluman dengan darah. Sangat berbahaya. Kepala Museum Yan, aku belum mau mati. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Berapapun uangnya, aku bayar. Patung rubahnya di mana? Di rumahku. Bau rubahnya terlalu menyengat. Aku butuh masker gas.
Kepala Museum Yan, kalian lagi ngapain? Di tubuh Dewa Rubah ada bau rubah yang sangat kuat. Kalau tercium lama, bisa bikin orang pingsan. Tapi, kenapa aku nggak cium? Kelima indramu mulai melemah. Indra penciumanmu sudah mati. Lihat bunga yang kamu pelihara, layunya cepat banget, kan? Nanti kalau organ-organ dalammu melemah, kamu hanya tinggal cangkang kosong. Bahaya, tutup mata. Jangan lihat langsung matanya. Bisa terhipnotis. Aduh, apa yang terjadi ini? Dia sudah dibutakan. Energi di tubuhmu berkurang. Bahkan jika panca indera mulai gagal, energi tidak mungkin serendah ini. Kenapa kamu begitu dingin dan suram? Kepala Museum Yan, apa? Aku akan mati. Kamu sudah janji padaku. Kamu harus selamatkan aku. Aku masih sangat muda. Aku tidak boleh mati. Berani-beraninya menggangguku. Pedang 100 iblis menusuk jantung. Rubah siluman itu mati. Aku bisa hidup. Kelinci licik punya 3 liang. Iblis jahat ini sangat licik. Sekarang dia tidak ada di dalam tubuh ini. Nona Chi, kalau ingin tetap hidup, jangan ada yang disembunyikan. Kalau dia tidak mau bilang, sudah, kita pergi. Tunggu. Aku bilang. Master Jiang menyuruhku menyimpan di berbagai sudut rumah patung rubah untuk disembah. Kamu menyimpan begitu banyak benda jahat di dalam rumah. Kamu bisa tidur nyenyak? Aku sudah gemuk 18 tahun. Aku sudah menderita 18 tahun. Asalkan bisa membuatku cantik, apapun akan kulakukan. Kurasa kamu ini sudah terobsesi dengan penampilan. Kamu sudah gila. Bawa semua patung rubah untuk kulihat. Formasi 7 iblis. Mengunci jiwa. Aura jahat menggerogoti tulang. Dan kamu adalah tumbal hidup. Tidak mungkin. Master Jiang tidak mungkin memperlakukan aku seperti ini. Aku memberinya 110 miliar rupiah. Tahu. Terkadang, uang tidak bisa membeli nyawa. Nona Chi, Master Jiang memanfaatkanmu untuk memelihara roh jahat. Sekilas, transaksimu dengan Dewa Rubah terlihat setara, sebenarnya. Yang kau hilangkan jauh lebih banyak dari yang kau bayangkan. Keberuntungan, umur, kesehatanmu. Kehilangan salah satunya saja sudah tidak bisa dikembalikan. Kepala Museum Yan, aku tahu aku salah. Aku tidak akan lagi melakukan hal bodoh seperti ini. Aku bisa memecahkan susunan ritualnya. Roh jahatnya juga bisa kusir. Tapi aku peringatkan dulu, begitu obat ini kau telan, kau akan kehilangan wajah cantikmu yang sekarang, kembali ke wujud aslimu. Aku tahu, Kepala Museum Yan, cepat ambil kembali itu. Aku benar-benar merasa sangat kedinginan. Perubahan sikapnya terlalu cepat ya. Baru saja bilang demi jadi cantik, apapun berani dilakukan. Nona Chi, pinjam setetes darahmu. Kepala Museum Yan, kakiku mati rasa. Mau kabur? Jangan harap.
Zhao Qingyan. Aku membunuh orang. Zhao Qingyan. Kamu harus bertahan. Aku akan segera bawa kamu ke rumah sakit. Apa aku termasuk karyawan terbaikmu? Orang sial. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan kamu mati. Aku bisa selamatkan kamu untuk kedua kalinya. Aku pasti bisa selamatkan kamu untuk ketiga kalinya. Seseorang yang sejak lahir sudah ditakdirkan selalu menarik hal-hal kotor, orang sial. Berani muncul di Jamzi. Kamu siapa? Kenapa ada di rumahku? Kamu selamatkan aku untuk kedua kalinya. Kamu adalah peri dari dunia lain itu. Kamu sama sekali tidak kena tusuk. Kamu bohong padaku. Hanya sedikit lagi. Yang benar, kamu benar-benar nangis. Jangan nangis dong. Jangan bohong padaku lagi. Hei, Nonachi sudah kubilang. Jangan ada yang disembunyikan. Ini merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Kepala Museum Yan, aku sudah sembuh. Aku tidak perlu kamu selamatkan. Kamu pergi saja. Kamu sudah memanfaatkanku sejak awal. Menyelamatkanmu itu palsu. Membantu kamu membasmi Dewa Rubah dan menghilangkan efek sampingnya, itu yang sebenarnya. Coba jelaskan. Ini apa? Ini cuma relikui suci buat tolak bala. Kembalikan. Wah, korban yang sudah tahu segalanya. Memakai rubah jadiin perangkap, juga buat ngebiarin ini ya. Kamu tahu semuanya. Udah milih tukar nyawa demi kecantikan? Jangan menyesal. Tapi, secantik apapun aku, kalau udah mati, buat apa? Ikan dan telapak beruang tak bisa diambil sekaligus. Nyawa dan kecantikan, cuma bisa pilih satu. Pilih. Aku mau hidup. Master Jiang bilang apa tepatnya ke kamu? Ceritain semua, jelas-jelas. Master Jiang suruh aku bawa relikui ini terus-terusan. Dengan bantuan perangkap rubah kayu, relikui ini bisa dapat energi. Relikui ini bisa bikin aku cantik. Tapi, efek samping perangkapnya terlalu kuat. Aku sama sekali nggak kuat nahan. Pokoknya, relikui ini udah dapat energi selama 4 tahun. Jadi meski nggak ada bantuan perangkap lagi, nggak apa-apa. Aku cuma mau pakai tanganmu buat ngancurin perangkapnya. Tinggalin relikui ini buat aku. Dengan begitu, aku masih bisa andalin sisa energinya. Buat pertahankan kecantikan. Agak pinter, tapi nggak banyak. Master Jiang nggak ngasih tahu semua kebenarannya. Apa? kamu ditipu. Kamu tahu ini apa? Relikui kecil. Ini namanya kapala. Dibuat dari tulang dahi biksu sesat aliran Tantra India. Bukan sembarang orang bisa pakai ini. Si Jiang pakai ini buat latih ilmu ambil alih tubuh. Saat umurmu habis, kumpulkan energi jahat, ambil alih tubuh. Ambil alih tubuh? Tujuan si Jiang pasti mau biar roh jahat nempel di tubuhmu. Dia mau langgar hukum alam, bikin manusia jadi hantu. Nanti, rohmu dirampas sama roh jahat, tinggal tubuh kosong. Jadi boneka manusia hantu dia. Bantuin dia celakain lebih banyak orang. Dirampas rohnya. Boneka manusia hantu. Ini serem banget. Aku nggak mau. Aku mau hidup. Oke, kalau gitu, aku hancurin ini. Jangan. Aku mohon, jangan hancurkan itu. Ini masalah serius. Aku sudah jelaskan padamu. Kamu masih keras kepala. Cewek cantik seperti kamu nggak bakal ngerti seberapa sakitnya hidupku dari kecil sampai besar. Sejak aku ingat, aku selalu dibully, diejek, dihina. Julukanku cuma si jelek, dinosaurus, si gendut. Hidupku seperti tikus got. Katanya belajar bisa ubah nasib. Aku belajar keras. Aku susah payah, dapat kesempatan jadi MC. Tapi kalah sama satu kalimat manja. Dari cewek cantik itu.
Aku nulis surat cinta untuk cowok yang kusuka. Tapi langsung dibuang ke tong sampah. Kamu nangis, ada yang kasihan. Kalau aku depresi berat. Cuma dapat komentar, orang jelek banyak tingkah. Tapi pemberian takdir sudah ada harganya. Terus, kenapa? Manikam ini memang bawa aku keluar dari kesulitan. Membuatku terlahir kembali. Aku suka hidupku setelah jadi cantik. Aku baru tahu ternyata dipuja-puja itu menyenangkan. Siapa sih yang gak suka cantik? Penderitaanmu aku mengerti. Tapi kalau roh jahat ini jadi, akibatnya akan sangat buruk. Aku nggak bisa biarkan lebih banyak orang menanggung keinginanmu. Kalau nggak mikirin diri sendiri, langit bumi akan menghukum. Kamu lihat sendiri penampilanmu sekarang. Cantik? Aku nggak mau. Ambil. Kerusakan dari memelihara roh jahat ini nggak bisa dipulihkan. Walaupun kamu punya manikam ini, nggak mungkin kembali muda dan cantik. Hanya dengan aku hancurkan ini, kamu bisa hidup. Tapi kamu mau hancurkan ini. Aku gimana? Zhao Zhao. Modal terbesarmu sekarang adalah muda. Kamu punya banyak waktu. Kalau mau jadi cantik, kamu bisa olahraga buat kurus. Bisa belajar makeup dan fashion. Kamu juga bisa banyak baca buku. Tingkatkan diri, dalam dan luar. Dengan perlahan-lahan, terus-menerus, kamu akan jadi semakin menarik. Tapi, aku takut para cadanganku nggak suka aku. Memang cowok suka kecantikan, tapi yang lebih disukai adalah jiwa yang dalam. Suka atau tidaknya orang lain nggak penting. Yang penting kamu harus suka dan terima dirimu sendiri. Benda jahat ketiga. Selesai. Ubah dirimu, terima dirimu, semoga ke depannya, kamu bisa berusaha sendiri untuk jadi versi terbaik dirimu. Terima kasih atas nasihatnya, Kepala. Aku ke depannya. Mungkin masih banyak yang perlu dikeluarin. Soal biaya konsultasi ini, bisa nggak dibayar nanti? Yang benar, biaya konsultasi 500 saja mau ngutang? Hubungan karma baru selesai kalau biaya dibayar lunas. Kalau biayamu nggak dilunasi, karma akan jatuh kemana? Pikirkan baik-baik. Seserius itu, ya? Dana masuk Rp1.100.000. Kalau gitu, kami pergi dulu, kamu diet yang benar, ya, kecantikan nggak penting, kesehatan tubuh itu yang paling penting. Aduh, cari duit susah banget, ya. Nyawa aja hampir melayang. Tambahan sedikit pun nggak dikasih. Gitu aja. Dia malah mau ngemplang. Cih, ayo pergi. Semangat, Chi Zhao Zhao. Soal diet ini memang terlalu menyiksa. Kenapa orang nggak bisa makan sambil kurus sih? Coba lihat, aku bawain apa. Ya ampun, Zhao Zhao. Kamu lagi diet, kok makan ayam goreng? Cepat taruh. Lihat, aku sengaja siapin makanan diet buat kamu. Xiang, kamu nggak ngerti. Ayam goreng sama cola, kebahagiaan berlipat ganda. Tapi kalau terus-terusan makan gini, resleting celanamu bisa meledak. Hiks. Gak apa-apa. Aku makan 1 potong terakhir. Besok pasti diet. Makanan dietnya aku makan habis ini. Ya udah. Kalau gitu, makan kali ini anggap saja sebagai cheat mealmu. Mulai besok, harus bisa jaga mulut. Mulai. Xiang,
Kamu baik banget. Orang lain pada jijik aku gemuk, hanya kamu yang enggak. Kamu sahabatku yang terbaik. Tentu saja. Selama bertahun-tahun ini, aku udah lama menganggapmu keluarga. Kamu itu adik kandungku. Si gendut, makan aja yang banyak. Makin gemuk kamu, makin menonjolkan kesempurnaanku. Lagi cari apa? Peninggalan suci nenek buyut. Tapi di kotak harta nenek, nggak ada. Barang berharga kayak gini, kok nggak disimpan baik-baik? Jangan-jangan ada di dekat kita. Aku sering lihat nenek bawa buku catatan, buka-buka, ada di laci meja samping tempat tidurnya. Wah, kamu pinter banget, sayang. Wanita anggun dan bijaksana tadi mana? Sekarang nggak mau berpura-pura lagi. Nenek, sebentar lagi. Tinggal satu peninggalan suci terakhir. Nenek bisa dibangunkan. Di sini. Dulu, Nenek Buyut dan Jiang Bing turun gunung ke dunia. Nenek Buyut pergi sendiri ke kota tua. Dia berniat memberantas roh jahat, tapi meremehkan sifat manusia. Saat roh jahat itu hampir terbasmi, dia malah diikat oleh warga kota tua dengan tuduhan sebagai makhluk jahat. Mereka akan menenggelamkannya ke dasar sungai, untuk memohon ampun kepada dewa sungai. Warga kota tua itu sungguh membalas budi dengan kejahatan. Mereka mengikat batu besar di tubuh Nenek Buyut, lalu mendorongnya ke dasar sungai. Saat pingsan, sebuah cangkang kerang raksasa mengangkat Nenek Buyut ke permukaan. Saat dia terbangun, dia menemukan sebuah mutiara darah jahat di tangannya. Ada bekas cap darah di telapak tangannya. Tanpa sepengetahuannya, dia telah mengikat perjanjian darah dengan mutiara itu. Ini. Kok hilang 2 halaman? Nenek buyutmu sendiri yang merobeknya. Setelah halaman ini, adalah cerita Nenek Buyut putus dengan Jiang Bing. Dan dia membuka klinik pengobatan jahat sendiri. Masih ada 2 hal paling penting yang belum diceritakan. Pertama, perjanjian mutiara darah itu sebenarnya apa? Apa hubungannya dengan klinik pengobatan jahat? Lalu satu hal lagi, yaitu kenapa Nenek Buyut harus putus dengan Jiang Bing? Coba cari lagi. Mungkin ada alasan lain yang bisa ditemukan. Baik. Sepanjang hidupnya, Nenek Buyut telah menaklukkan ratusan benda jahat. Banyak roh jahat yang merugikan orang telah diselesaikannya. Tunggu. Nenek buyutmu lebih dari 90 tahun lalu pernah ke desa buta? Dia mau ngapain ke sana? Mau ketemu Jiang Bing. Jiang Bing memelihara Sha di dalam sumur kering di desa buta, untuk memancing Nenek Buyut ke sana. Katanya, Jiang Bing entah belajar ilmu hitam apa. Mempercepat penuaan, terlihat seperti orang tua yang sudah renta dan hampir meninggal. Tapi, si Jiang Bing ini kan sudah lebih dari 150 tahun. Penampilannya sama sekali tidak tua. Pasti ada yang aneh di balik ini. Bagian terakhir adalah tulisan nenek. Ditulis sebelum Nenek Buyut meninggal, dia menyerahkan mutiara itu kepadanya. Menyuruhnya menjaga dengan baik. Jangan sampai Jiang Bing tahu. Kalau begitu, keterkaitan Jiang Bing dengan keluargamu sudah lebih dari 100 tahun. Jiang Bing pernah datang ke pemakaman Nenek Buyut, meminta mutiara, nenek tidak memberikannya. Jiang Bing ingin membuat keributan, tapi dihalangi. Dihalangi siapa? Tidak ditulis. Kemudian, orang tuaku mengalami kecelakaan mobil dan meninggal berdua. Nenek, untuk menghindari dunia, membawaku ke desa. Sejak itu, tidak pernah bertemu Jiang Bing lagi. Kalau begitu, koma nenekmu. Apa ada hubungannya dengan Jiang Bing? Tidak tahu. Apakah ini ada hubungannya dengan Jiang Bing? Tidak tahu. Direktur Yan.
Nyonya Tang. Ada masalah apa lagi? Ini diberikan oleh klien saya kepada saya. Katanya diberikan oleh master kepadanya. Harta untuk menstabilkan dan menarik kekayaan. Saya sudah memakainya beberapa waktu. Selalu merasa ada yang tidak beres. Tolong lihatlah. Master berkata dengan benar. Kalung cinnabar ini memang bisa menarik kekayaan. Ternyata saya membelinya dengan benar. Hampir menyalahkan Lao Zu. Tapi kekayaan yang ditarik adalah dengan mengorbankan umur pemiliknya. Apa? Kalau begitu, saya tidak mau lagi. Saya berikan padamu. Cinnabar ini. Kelihatannya agak familiar. Ada catatan dalam catatan nenek buyut dari pihak ibu. Kalung cinnabar ini diberikan oleh buyut perempuan kepada Jiang Bing untuk merayakan pesta bulanan putra Jiang Bing. Jiang Bing punya anak laki-laki, itu artinya dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Belum genap 1 tahun. Sudah meninggal. Kalau begitu, Jiang Bing, kasihan juga ya Jiang Bing. Putra Jiang Bing meninggal karena sakit. Setelah putranya meninggal, istrinya depresi hingga sakit. Orang tua Jiang Bing juga karena kehilangan cucu. Terlalu sedih. Hingga meninggal dunia. Di catatan ini ada catatannya. Dalam setahun, Jiang Bing kehilangan seluruh keluarganya, lalu wataknya berubah total. Benar. Kemudian saya dengar kabarnya. Katanya kalung cinnabar ini berpindah tangan ke banyak bos besar. Setiap orang yang memilikinya, karirnya melesat. Tapi keluarganya hancur dan akhirnya tidak baik. Jadi sejak awal, kalung cinnabar ini sudah benda jahat. Atau Jiang Bing butuh 100 tahun untuk menjadikannya seperti ini. Cinnabar yang normal warnanya seharusnya merah tua. Tapi warna kalung ini sangat merah terang seperti darah segar. Kalau begitu, sepertinya iya. Darah yang sangat pekat. Ini darah manusia. Darah siapa? Milikku. Mungkin. Tapi giok merah yang menghisap darah pemakainya memang jarang ditemui. Aku heran kenapa akhir-akhir ini aku selalu kurang bertenaga. Tangan kaki dingin. Lao Zu ingin mencelakaiku. Kalau boleh, giok merah ini biar aku simpan dulu. Setelah aku urus, Anda bisa ambil lagi. Untukmu, kepalayan. Aku mau cari Lao Zu. Gelang tangan ini bisa menghisap umur pemiliknya untuk menarik rezeki. Kalau dijual ke Amerika, bisa dapat untung banyak. Apa-apaan ini? Giok merah penghisap darah ini masih ada yang mau. Kamu tidak tahu. Di Amerika sana ada yang jual darah ditambah bensin. Cucu perempuan. Sudah ketemu kebenarannya. Kalau ada yang tidak mengerti, katakan saja. Aku bantu jelaskan. Master Jiang, kamu ambil darah istri, anak, dan orang tuamu sendiri untuk membuat giok merah penghisap darah ini. Imajinasi cucu perempuan sulung ini benar-benar kaya ya. Sepertinya nenek buyutmu masih belum berubah. Kebiasaan menulis catatan yang berantakan. Catatan nenek buyut memang ada yang rusak. Dia juga tidak ingin aibnya diketahui keturunannya. Aku ingin tahu, setelah nenek buyut membuat perjanjian darah, apa yang terjadi? Kenapa kalian akhirnya berpisah? Kenapa Master Jiang kamu selalu bersikeras memelihara roh jahat? Aku menasihatimu. Lebih baik tidak usah tahu kebenarannya. Untuk menyelamatkan nenekku, aku harus tahu kebenarannya. Mohon Master Jiang tunjukkan jalan. Luar biasa cucu sulung ini begitu tulus. Kalau begitu akan kukatakan. Nenek buyutmu
Setelah membuat perjanjian darah dengan makhluk jahat, pikirannya dikendalikan oleh makhluk itu. Membunuh semua penduduk di kota tua itu. Aku tidak bisa menerimanya. Dan juga tidak tega menghukum keluarga sendiri. Hanya bisa tidak berhubungan lagi dengannya. Soal memelihara roh jahat, itu untuk menghidupkan kembali. Penduduk di kota tua yang mati tidak bersalah saat itu. Tidak mungkin. Nenek buyutku pasti bukan orang seperti itu. Kamu bohong padaku. Cucu tertua. Aku tahu kamu tidak bisa menerimanya. Tapi ini kenyataannya. Nenek buyutmu adalah orang jahat yang mengabaikan nyawa manusia. Orang jahatnya jelas kamu. Yanling. Aku menemukan ini di dalam bantal. Apa? Si Jiang. Kamu memang berbohong. Dulu, untuk merebut harta karun, tidak segan-segan menusuk sesama murid perempuan, dan mengambil seluruh penduduk kota tua sebagai sandera. Tidak heran nenek buyutku ingin putus denganmu. Jiang Bing, kematian istri, anak, dan orang tuamu sudah ditakdirkan. Tapi kamu memaksa. Kamu pikir memelihara roh jahat bisa menghidupkan mereka kembali? Salah besar. Bagaimana mungkin? Tidak. Yan Yun saja bisa, karena benda jahat hidup kembali. Semua itu butuh pengorbanan. Pengorbanan. Pengorbanan untuk memperpanjang nyawa. Sudah kualami sendiri. Tahukah kamu? Membuat perjanjian darah dengan mutiara darah berkat harus dibayar dengan pengorbanan darah dan daging dari pembuat perjanjian. Dulu, nenek buyutku bukan tidak ingin menolongmu menghidupkan kembali istri, anak, dan orang tuamu. Tapi mutiara itu tidak punya kekuatan menghidupkan orang mati atau menyembuhkan tulang. Dia hanya bisa hidup sebagai parasit dalam tubuh orang hidup. Tidak mungkin. Kamu bohong. Istri, anak, dan orang tuamu sudah ratusan tahun berlalu. Sekarang, mungkin sudah jadi tumpukan tulang belulang. Kamu juga sudah punya kemampuan lebih dari 150 tahun. Menurutmu aku bohong? Tidak mungkin. Pasti ada caranya. Bukannya kamu sudah mencobanya? Gelang giok pembawa rezeki yang kamu buat dengan segenap kemampuan seumur hidupmu? Bisa menghidupkan orang mati atau menyembuhkan tulang? Itu karena kemampuanku belum cukup. Mutiara darah berkat pasti bisa. Kamu ini bagaimana sih? Apapun yang dikatakan tidak didengar. Intinya, kamu cuma tidak mau menyerahkan mutiara darah berkat. Di dalam pedang kayu pagoda ini, pernah kuternak 200 siluman jahat. Suamimu yang punya tubuh penarik siluman seperti ini, kalau kuserang, bisa membuatnya lebih baik mati daripada hidup. Jangan dengarkan ancamannya. Bapak buyut. Kalau kamu masih mau membohongi diri sendiri seperti ini, aku berikan padamu. Benda sepenting ini sudah kau berikan. Iris telapak tanganmu, bersumpahlah dengan tulus. Maka kamu bisa mengikat perjanjian darah dengannya. Tanganku. Mutiara darah hanya akan mengakui tuannya. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Dia juga tidak mengakui kamu sebagai tuannya. Aku pasti akan menemukan cara untuk menghidupkan kembali istri dan anakku. Aku sudah menyakiti begitu banyak orang. Pasti ada caranya. Bapak buyut. Berhentilah. Pasti ada cara lain. Jiang Yang. Xiu Fen. Aku pasti akan menghidupkan kalian kembali. Tiga bulan tinggal 1 hari terakhir. Aku baru mengumpulkan 4 peninggalan suci. Aku tidak bisa menyelamatkan nenek. Siapa?
Jangan-jangan ini cuma iseng-iseng orang. Mungkinkah, Jiang Bing? Bukan iseng. Orang biasa, bahkan tidak tahu apa itu peninggalan suci. Mutiara darah ngeri. Hanya keluarga kami dan Jiang Bing yang tahu. Tapi dia tidak tahu soal mutiara darah ngeri. Coba cari cara lain. Ini bagi kalian terlalu penting. Ini adalah fondasi berdirinya klinik tabib jahat kami. Keluarga Yan kami. Memiliki tubuh kebal terhadap segala ngeri. Kemampuan mengenali dan menghilangkan nyeri. Semua berasal darinya. Aku cuma orang biasa. Tapi kita bahkan tidak tahu siapa yang menulisnya. Bagaimana kalau ini jebakan? Tapi tidak ada waktu lagi. Orang tuaku sudah meninggal. Seluruh keluargaku hanya tinggal nenekku. Dia yang membesarkanku sejak kecil. Dia satu-satunya keluarga yang kupunya. Nenek. 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 Jangan menangis, nenek ada di sini. Nenek.